wa ihdharin niyyati fi jami'il a'malil barizati wal khafiyyati. Pasal ini menjelaskan tentang fil ikhlas, ya, menjelaskan tentang ikhlas, wasidqi, ya, dan sidqun di sini konsistensi diterjemahkannya. Konsisten, kemudian juga ketepatan, bagaimana mewujudkan ikhlas tadi, wa ihdharin niyyah, ya, dan mendatangkan, memasang, memancangkan niat, menghadirkan niat fi jami'il a'malil barizah wal khafiyah, dalam setiap amal-amal al-barizah yang nampak, yang kelihatan, wal khafiyah dan yang tersembunyi, yang tidak nampak. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa kecuali liya'budu, supaya mereka menyembah Allah, kepada Allah, mukhlishin, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, ya, milik Allah lah semua konsep aturan dalam agama. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan. Fa'bud, sembahlah engkau Allah, kepada Allah, mukhlishan, dengan keadaan ikhlas. Wa qala ta'ala wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj, dan siapa saja yakhruj, yang meninggalkan, keluar dari rumahnya, min baitihi, muhajiran, dalam kondisi berhijrah, sebagai orang yang berhijrah, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, summa, kemudian yudrikhul maut, kematian menghampiri dan mendatanginya, faqad waqa'a ajruh, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala hijrah itu, alallahi, kepada Allah. Waruwina an Amirul Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya amal-amal binniyat, bergantung pada niatnya. Wa innama, dan sungguh hanya, likulli imri'in, setiap urusan, manawa, bagaimana niatnya. Faman kanat hijratuhu, maka siapa yang hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu dia menuju Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa saja yang hijrahnya untuk duniawi, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau dengan tujuan mendapatkan wanita, yankihuha, niscaya dia akan menikahinya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi, berdasarkan niat yang dia tanamkan dalam keyakinan atau hatinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu bagaimana tujuan hijrahnya itu. Haditsun sahihun muttafaqun ala sihhatihi, majma' ala azmi mauqihi wa jalalatihi, wa huwa ihda qawaid al-iman wa awwalu da'imihi. Ya, baik, para ikhwan sekalian, ya, dilanjutkan sedikit. Wa aqidu arkani, qala Syafi'i rahimahullah, yadkhulu hadza al-hadits fi sab'ina baban minal fiqhi, ya. Baik, para ikhwan sekalian, ya. Imam An-Nawawi di sini, ya,
mengawali kitabnya dengan satu bab ini sangat istimewa, bahkan menjadi pondasi, bahkan menjadi ya hal yang sangat pokok begitu dalam agama itu, bahwa keikhlasan dalam melakukan satu amal ini menjadi satu prinsip. Sebab satu amal itu nanti akan dinilai dan akan mendapatkan pahala atau tidak di sisi Allah. Kemudian juga amal itu akan continue atau akan istiqomah atau tidak. Ini bagaimana niatnya. Apalagi ini adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adab, etika bagi seorang alim, seorang yang pandai, orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang yang sedang belajar. Nah, maka di sini bagi siapa saja, ya, apakah dia alim atau dia muta'allim, maka ya hal yang paling penting di sini yang mesti diyakinkan, yang mesti dipegang oleh semua pihak yang akan mengkaji ilmu itu berangkatnya, nuktohnya ya, nuktoh titik tolaknya itu harus dari ikhlas. Jadi kalau sudah tidak ikhlas, misalnya ada ya tujuan-tujuan motif yang lain, ada duniawi, pangkat, jabatan, nah ini sudah salah. Ada kalau saat ini mungkin ingin dapat titel begitu ya, S1, ya S2, S3, atau ingin punya jabatan, ya. Ada ya orang yang belajar itu yang penting dapat titel, dengan titel ya gelar itu nanti dia akan bisa menjabati posisi-posisi yang memang menjadi syarat. Nah, itu sudah tidak benar begitu ya. Niat yang begitu sudah salah alias melenceng. Maka di sini siapapun baik alim ataupun muta'alimnya, kode etik yang mesti dipegang adalah fil ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasidqi, konsisten. Jadi setelah dia itu apa namanya mewujudkan ya tujuan amalnya itu untuk Allah saja. Jadi ikhlas itu secara bahasa ya khalasa secara bahasa. Jadi ikhlas ini ya dia dibentuk oleh 3 huruf kha, lam dan shad. Khalasa. Ya khalas itu ya. Khalas itu kalau dalam bahasa Arab itu sudah. Kalau misalnya ditanya misalnya ya, katabta, katabtu. Kamu sudah menulis? Ya, saya sudah menulis. Atau boleh begini jawabannya, khalas, katabtu. Iya, sudah, saya sudah menulis begitu ya. Itu ditambah dengan khalas. Nah, kemudian juga makna khalasa itu bisa maknanya adalah bening, murni, bersih. Khalas gitu ya. Jadi kalau ya kita minum ya, minumnya tanpa ada campuran, hanya yang diminum itu adalah air mineral ya, bening ya, sampai jelas kelihatan kalau kita dekatkan tangan kita ya, kalau kita dekatkan telunjuk kita kelihatan ya, itu namanya ya murni atau bening ya. Nah, kenapa ikhlas itu ya dikatakan bening? Maka orang yang niatnya tulus kepada Allah, maka dia tidak ada ya sedikit pun motif-motif yang lain. Maka ya air minum tadi kalau sudah tidak bening, maka itu namanya sudah syirik. Lawannya ikhlas itu adalah asyirku. Shin, ro, dan kaf. Ya. Kha, lasa, itu lawannya syaroka. Syaroka itu berarti dia sudah ada menyertai. Sudah ada yang mendampingi. Sudah ada yang mencampuri gitu ya. Maka kalau air putih sudah dicampuri kopi, maka itu namanya sudah tidak ikhlas secara bahasa. Kalau bensin itu sudah ya ada campuran yang lain, maka bensinnya sudah tidak murni lagi. Maka itu akan membahayakan mesin. Nah, begitupun juga kalau niat itu sudah ada yang menunggangi. Nah, gitu ya, teman-teman. Kalau niat itu sudah ada motif yang lain, maka dia sudah ya dicampuri oleh tujuan motif yang lain. Maka dia sudah tidak lagi ikhlas. Sudah ada campuran-campuran yang lain. Ya istilahnya kalau minuman tadi ya apakah dia sudah dicampuri gula atau dicampuri kopi atau dicampuri teh gitu ya. Maka setiap air campuran itu tidak akan sesehat air yang bening. Ya, tidak akan sesehat. Maka kalau kita tanyakan ke medis mana yang lebih baik? Apakah minum dengan air yang campuran atau memang tidak? Pasti jawabannya pasti yang bening.
Ya, air mineral itu air yang paling baik. Nah, sehingga kalau sudah ada penyakit, kalau sudah ada tandingan, kalau sudah ditunggangi oleh motif yang lain, ya, itu namanya sudah syirik, ya, sekecil apapun, maka biasanya itu akan berpenyakit. Maka, ya, kalau sudah berpenyakit, ya, badannya tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat, maka dia sakit. Kalau sudah sakit, maka ya dia tidak akan bisa memikul beban. Dia tidak bisa berjalan jauh, dia tidak bisa berlari, dia juga tidak bisa ya loncat seperti orang sehat. Nah, maka orang yang tidak ikhlas begitu ya, pasti itu kandas di tengah jalan, ya. Contoh kecil kalau sholat ya, motifnya sudah ada tujuan selain Allah, pasti dia tidak akan kuat menyelesaikan bilangan-bilangan rakaat dalam sholat. Puasa kalau ada motif yang lain pasti tidak akan bisa menyelesaikan. Nah, begitupun tolabul ilmi ya. Para iwan sekalian belajar kalau sudah ada motif tujuan yang lain ya ditunggangi oleh gitu ya syarikah ya atau syuroka itu ya sekutu-sekutu selain Allah, maka itu dia sudah tidak tulus lagi begitu ya. Ya, atau bahasa lain kalau sudah tidak fokus begitu ya. Jadi melaksanakan satu amalnya tidak fokus, ditunggangi dengan berbagai kesibukan yang lain, maka tidak akan selesai. Kayak kuliah begitu ya, kuliah kalau ditunggangi oleh kesibukan dalam waktu yang sama, maka biasanya dia jadi mahasiswa abadi ya. Mudah-mudahan di Mutakin ini nggak ada yang mahasiswa abadi nih. Kang Adam ini ya, berapa semester ini ya. Sebab dia tidak ikhlas dalam konteks bahasa gitu ya. Dalam konteks dia sudah disibukkan dengan amal-amal yang lainnya. Apapun ya amal yang tidak fokus ya, itu pasti tidak akan menggapai kepada tujuan dengan baik. Ya, seseorang jadi bidan ya pasti dia fokus dengan profesinya. Pasti dia fokus dengan sekolahnya. Seseorang menjadi dokter dia fokus dengan sekolahnya. Gak mungkin dalam waktu yang sama dia kuliah misalnya di waktu yang sama, di tempat yang sama, kuliah di 5 jurusan. Itu nggak mungkin. Ya, itu dia nggak bakal fokus begitu. Maka yang fokus itu dia itu tidak poligami. Nah, gitu ya bahasa mudahnya. Ya, orang yang mendua itu tidak ikhlas dalam konteks bahasa ya, bukan poligami yang dibolehkan. Dalam konteks bahasa berarti dia ya hakikatnya sudah menduakan satu amal dengan yang lainnya. Nah, kemudian wasidqi fil ikhlasi wasidqi. Nah, sidqi ini konsisten. Ya, di sini diterjemahkan bukan jujur tapi konsisten. Jadi setelah dia ya memasang niat ketulusan ya tanpa pamrih hanya untuk Allah saja, nah maka kemudian dilanjutkan dengan istiqomah ya sidkun konsisten dengan apa yang sudah dia yakini tadi. Kemudian wa ihdharin niyyah. Nah itu. Ya, selanjutnya adalah pasal ini juga akan membahas tentang bagaimana memasang niat, memancangkan niat, mendatangkan niat, menghadirkan niat fi jami'il a'mal. Ya, dalam semua bentuk amal. Baik amal-amal al-barizah wal khafiyah. Jadi nanti ada amal itu ada dua, para iwan sekalian. Ada amal itu yang bersifat nampak, ada juga amal yang bersifat khafi begitu ya. Jadi kalau yang nampak yang kelihatan begitu. Contoh kita sholat, itu amalnya kelihatan begitu. Ya, kalau kita nulis itu kelihatan, kita datang ke majelis ilmu kelihatan. Ya, kemudian yang khafi ya memang amal dalam hati begitu, yang tidak kelihatan. Nah, tapi tetap semuanya mesti ikhlas dan konsisten juga mendatangkan memasang niat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada amal-amal yang nampak kemudian kita takut ya melakukan amal itu takut misalnya dengan motif saya tidak mau melakukan itu, takut kelihatan, nanti ujungnya menjadi ria. Itu salah. Ya, ada seseorang misalnya ketika dipanggil azan dia tidak mau ke masjid, laki-laki, dia ya mestinya jamaah. Sholatnya jamaah di masjid. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Takut nanti tetangga melihat. Nah, kalau kelihatan jadi ria gitu. Atau ada azan, azannya nggak mau sampai misalnya ke telinga yang lain. Ya, azannya nggak pakai sound system, nggak pakai speaker. Nah, kenapa? Ya, azannya nggak pakai begitu, nggak pakai mic, nggak pakai sound system, nggak pakai speaker. Misalnya jawabannya takut sum'ah, takut kedengaran. Ya, ikhwan sekalian harus dibedakan mana amal yang nampak dan ingin ditampakkan itu beda. Jadi amal-amal itu ada yang terlihat dan ada amal yang ingin dilihat. Nah, ria itu yang mana? Amal kita ingin dilihat oleh mata orang lain, bukan oleh matanya Allah.
ya, dalam tanda petik ya. Nah, itu riya. Jadi riya itu bukan amal yang terlihat, tapi amal yang ingin dilihat. Nah, gitu. Nah, maka dalam konteks al-barizah ini memang amal-amal yang nampak. Baik para ibu sekalian, ya. eh, Allah Subhanahu wa taala ya, di sini juga dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya kita sudah paham semua wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah ya, untuk menyembah ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin ya. Nah, kita ingat bahwa ini ya, ayat ini kan dalam surah Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah ini bicara sebelumnya tentang apa? Tentang bukti-bukti ya. Bukti-bukti atau bayyinah bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya kebenaran Islam lewat ya utusannya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membungkam klaim-klaim, kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan ahli kitab. Ya, maka ahli kitab ketika mereka mengaku iman, ya itu imannya kelihatan palsu. Setelah apa? Setelah ada yang asli. Jadi yang palsu itu tidak akan kelihatan palsu kalau nggak ada yang asli. Nah, yang palsu itu akan kelihatan asli kalau akan kelihatan palsu kalau ada yang asli. Ya, jadi imitasi itu nggak bakal kelihatan imitasi kalau tidak ada yang asli. Nah, kepalsuan itu mulai nampak, mulai tersingkap ketika apa? Ketika Allah mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di sana dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru ya, min ahlil kitab. Jadi yang termasuk sifat orang yang menolak alias kafir adalah min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka yang tidak mau melepaskan keyakinan-keyakinan kepada agama yang sebelumnya ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai mereka itu didatangkan bukti-bukti yang nyata, yaitu apa? Yaitu datangnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulun minallahi yatlu ya alaihi yatlu suhufan mutahharah. Bagaimana nanti Allah akan mengutus Nabi Muhammad dengan membawa mushaf, membawa suhuf Al-Quran. Nah, Iwan Fidin rahimakumullah, konteks ayat ini adalah wama umiru. Ya, jadi mereka tidak diperintahkan ya untuk ibadah kepada Allah, itu konteksnya ya, kalau mereka selama ini meyakini kepada agama-agama samawi yang dibawa oleh Nabi Isa atau Nabi Musa, baik Yahudi atau Nasrani, ahli kitab ini, maka mereka itu sesungguhnya tidak diperintahkan untuk beriman kecuali iman kepada Allah itu mukhlishina lahuddin ya, ikhlas. Itu ya. Kalau ikhlas itu dia legowo gitu bahasanya, taat itu. Sami'na wa ata'na. Nah, sami'na wa ata'na itu kepada siapa? Lahuddin. Ya, kepada Allah yang mempunyai, memiliki aturan-aturan agama. Jadi ad-din itu adalah wad'un ilahiyun. Sekumpulan sistem, sekumpulan aturan yang ya semuanya itu mengikat kepada orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, din ini hanya bisa diyakini, ditaati kalau pemeluknya ikhlas. Kalau pemeluknya legowo gitu ya. Maka ibarat air yang bening tadi, orang yang ikhlas itu ketika dicelupkan apa saja, maka dia akan mengikuti. Coba lihat, air bening itu kan ikhlas. Kalau dimasukin kopi, maka dia akan berubah menjadi hitam. Ya, kalau dimasukin, dicelupkan teh, maka dia akan berubah menjadi teh. Kalau dicelupkan misalnya, ya, apa namanya, minuman-minuman, ya, yang kuning, yang merah misalnya, maka dia akan mengikuti. Nah, begitulah keikhlasan orang yang beragama itu, maka dia harus siap disibgoh, siap dicelup begitu ya, oleh celupan-celupan aturan agama. Maka mukhlishina lahuddin ya. Ad-din itu adalah milik Allah yang hanya bisa ditaati oleh orang yang ya tadi gitu ya, legowo, mukhlis, hatinya hanya untuk Allah saja, tidak ada campuran-campuran yang lainnya. Coba saja Ikhwan Fiddin rahimakumullah, bayangkan kalau air kopi itu nanti ya gitu, kalau ditambah pakai apapun dia nggak bisa, tetap dia akan hitam begitu. Sebab kenapa? Memang bawaannya sudah nggak ikhlas. Nah, begitupun juga kalau hati kita ini tidak bening, tidak ikhlas, tidak bersih, tidak suci, akan dimasuki ilmu, akan nolak begitu.
ikut pelatihan, ya, ikut taklim di mana-mana, tapi hatinya sudah nolak. Ya contoh nolak misalnya, wah, yang menyampaikan ilmunya juga di bawah saya, yang menyampaikan ilmunya juga masih anak-anak, yang menyampaikan ilmunya juga belum pengalaman. Saya kan sudah tua, saya sudah beruban, misalnya begitu. Nah, itu sulit begitu ya. Jadi mau ikut pelatihan dimanapun kalau hatinya sudah tidak ya bening, tidak bersih, maka dia akan menolak. Sama dengan air kopi, ketika dia akan dicampuri oleh yang lain, pasti dia akan begitu kuat, hitamnya pekat begitu ya, dan sulit untuk dimasuki oleh ya warna-warna yang lain selain hitam. Kemudian ayat lain ya, Imam An-Nawawi mengutip, waqala ta'ala fa'budillaha mukhlishan. Ya, ibadahlah, ya taatlah, sembahlah Allah mukhlishan. Nah, ini ya. Jadi mukhlishan itu isim fa'il dalam keadaan ikhlas ya. Dalam kebeningan, dalam kesucian hatinya. Ya, sebab memang prinsip agama itu tadi harus dipengaruhi gitu ya, membekas begitu. Jadi kalau beragama tidak ikhlas itu sama dengan ahli kitab. Ahli kitab itu dia paham Injil, paham Taurat, ya, bahkan paham Zabur, ya, bahkan mereka juga sebetulnya menunggu-nunggu kedatangan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu ya, apa yang menyebabkan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui kenabian, nubuwah Nabi Muhammad? Ada satu bagian kedengkian, bagian gitu ya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasada. Atau di ayat lain, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzal alaikum min khairim min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allahu dzul fadlil azim. Jadi penolakan ahli kitab itu yang membuat mereka tidak legowo, tidak ikhlas dalam beragama, satu saja. Ya, jadi ambisi keinginannya Nabi yang ditunggu-tunggu itu adalah kelompok dari kalangan Bani Israel. Tapi faktanya Nabi Muhammad bukan keturunan Israel. Ya, beliau dinisbahkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, bukan kepada Ishak, bukan kepada Yakub, ya, dan bukan kepada apa namanya keturunan dari Siti Saroh begitu ya. Kan Nabi Ibrahim itu punya dua istrinya, ada Siti Hajar dan Siti Saroh. Baik, yang rahimakumullah, selanjutnya ya, Imam An-Nawawi mengutip hadis ya, wa may yahruj min baitihi muhajiran. Siapa saja yakhruj yang meninggalkan keluar rumah min baitihi dari rumahnya. Nah, ini ya. Di hadis lain, man kharaja fi sabilillah, ya, man kharaja fi sabilillah fahuwa apa namanya? Dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang menginjakkan kakinya, meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya, maka dia ada fi sabilillah, ya. Ada di jalan Allah. Nah, di sini juga sama, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Siapa saja yang ya keluar min baitihi muhajiran, dari rumahnya muhajiran ya dalam kondisi keadaan hijrah, itu ini apa namanya isim fa'il ilallahi wa rasulih ya. Jadi dia dalam keadaan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikul maut. Ya, kemudian misalnya ya saat dia hijrah itu ya kematian ya menghampirinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwina, diriwayatkan dari Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, ini hadis yang ya dikatakan sebagai hadis yang ya menjadi atau masuk ke 40 sab'in, mohon maaf 70 ya. Sab'ina baban min arkanil fiqh. Jadi hampir semua bab-bab fikih itu selalu diawali dengan niat ya. Maka coba lihat, kalau kita lihat dalam kaidah fikih ada kaidah apa? Panca kaidah yang 5 itu. Satu apa? Al umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al masyaqqat tajlibut taisir. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Yang keempat, al aslu baqa'u makana ala makana. Yang kelima, al-adah muhakkamah. Nah, kalau kita lihat begitu ya, ini adalah innamal a'malu, ya nanti diturunkan ya oleh para ulama fuqaha itu menjadi kaidah apa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu bagaimana motif dan tujuannya gitu ya. Maka di sini innamal a'malu binniyat. Coba lihat kalimatnya. Ya, kalimatnya innama. Innama ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr ya. Jadi kalimat ya untuk mengkhususkan. Jadi sungguhannya. Jadi tidak semua amal gitu. Jadi hanya amal-amal apa?
amal-amal dalam konteks yang di sana ada ibadah. Gitu. Maka harus bin niat. Niat ini harus masang niat, motivasi begitu ya. Niat, niat ini kalimatnya jama' muannats salim ya, ada alif dan ta di ujungnya, bin niat gitu. Nah, Imam Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ada niyatun, ada niat ya. Niyatun kata Syekh Al-Utsaimin itu pakai tak marbutoh. Kalau dalam konteks hadis ini bin niat pakai tak tanis gitu ya. Apa bedanya? Jadi kalau niyatun itu adalah amal-amal yang nampak. Atau kalau pakai tak marbutoh. Contoh misalnya di masjid ya, ketika nanti besok pagi itu jam 4:30 gitu ya, itu masuk ke waktu sholat subuh. Nah, 10 menit kemudian pasti nanti akan melaksanakan sholat. Dan sholatnya jamaah. Nanti ketika ada yang lewat misalnya, itu pasti semua menduga yang sedang dilakukan di masjid itu adalah sholat jamaah. Dan jamaahnya sholat subuh. Nggak mungkin ada yang menduga sholat lain. Ya, kemudian juga sapnya dekat-dekatan ya. Misalnya begitu ya, bersap dengan susun rapi dan semua pasti akan mengikuti imam. Nah, pasti itu ya sholatnya sholat subuh, nggak akan ada yang menduga sholat isya begitu ya, apa menebak sholat yang lain. Ya. Nah, tetapi sekalipun jamaah itu saling berdekatan dan sholatnya sholat subuh begitu ya, niat ketika dia sholat ya, nah itu makanya niat. Niat itu lebih kepada hati. Kenapa ini jamak? Sebab hati ini muqallib, dia bolak-balik. Ya, coba kita rasakan kalau kita sholat sejak takbiratul ihram sampai salam itu kan fokus kita itu pasti kemana-mana. Apalagi kalau ada yang hilang kunci, itu pasti ngebayang-bayang gitu ya, ngalayang-layang kemana-mana. Nah, itu yang disebut dengan niat. Jadi kalau niat, niat itu motivasi. Kalau niyatun itu lebih kepada amal-amal yang nampak, yang kelihatan, yang orang bisa menduga bahwa dia sedang melakukan apa yang diketahui oleh secara umum gitu ya. Semua pasti menduga, meyakini bahwa dia sedang sholat. Tapi ya si pelaku sholat itu niatnya pasti beda-beda. Bisa jadi misalnya ya ketika ada jamaah ya 3 atau 4 itu yang 4 orang itu satu mungkin niatnya ingin ya mendapatkan pujian, satu lagi mungkin niatnya sedang punya masalah, satu lagi niatnya bisa jadi mungkin ya ingin mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan niyatun ya, pakai alif dan ta ya. Itu bedanya. Wa inna likulli imri'in manawa. Nah, nanti setiap urusan ya, setiap apa yang kita lakukan itu manawa, bergantung kepada motivasinya, bergantung kepada niatnya. Maka di sini kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallah." Siapa saja yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Pasti nanti ya, hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Nah, sampai-sampai kan kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ketika menjelaskan hadis ini gitu ya, ada sekelompok pasukan ya yang tiba-tiba misalnya diserang oleh musuh ya sampai misalnya meninggal. Nah, nanti ketika dihisab itu ya cukup malaikat akan melihat mana yang niat yang tulus, mana yang tidak begitu ya. Atau misalnya dikatakan dalam sebuah riwayat ya di sebuah tempat yang sedang ramai begitu ya, ya katakanlah mall atau pasar misalnya, tiba-tiba ada kejadian ya gempa bumi ya sampai apa namanya memakan korban meninggal banyak. Nah, nanti yang dihitung itu niatnya begitu ya. Di penghujung dia ke situ tuh mau ngapain itu niatnya penting. Nah, kalau niatnya salah hati-hati begitu ya. Jangan sampai salah sehingga nanti akan fatal kepada amal-amal kita. Maka wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka di sini ditegaskan kembali fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya itu bagaimana motivasi ya, bagaimana tujuan yang hendak dia raih, bagaimana tujuan yang hendak dia gapai. Nah ini ya. Jadi para ikhwan sekalian, peserta talaki kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ini penting sekali ya, walaupun ini belum selesai, ini baru 1 halaman ya. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kenapa Imam An-Nawawi ya menempatkan, bukan hanya Imam Nawawi, semua ulama-ulama ya, ulama-ulama salaf ya, itu pasti sebelum membahas tentang ilmu, sebelum membahas tentang adab-adab yang terkait dengan ilmu pasti diawali dengan tadi ya masang niat ini penting. Ya, maka niat inilah yang akan menjadikan amal kita itu istiqomah, amal kita itu berpahala, amal kita itu bernilai di hadapan Allah atau tidak, maka ini kembali kepada motivasinya. Nah, di sini pentingnya kita ya mengkaji gitu ya.
Jadi tidak asal-asalan ya, kemudian juga tidak apa namanya, ikut-ikutan begitu ya. Yuk sama-sama, termasuk kajian malam ini, yuk sama-sama. Kalau seandainya ada yang masih malu ya, dengan dosennya misalnya ya takut di absen dan lain sebagainya, ya, yuk sama-sama kita belajar dengan ketulusan hati dan tidak lain dan tidak bukan untuk menghilangkan kebodohan dengan maksud dan tujuan lillahi taala. Sampai sini dulu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Allahu a'lam bishawab.